Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distiadi akan menjelaskan perihal sosialisasi PPDB Jawa Barat tahun 2023 khusus di bidang SMK. Mohon izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Wahyu Mijaya SHMSI, Ibu, Bapak, dan siswa semuanya. Saya mulai untuk sosialisasi PPDB Jawa Barat tahun 2023 khusus di bidang SMK. Di sini saya akan menjelaskan hal terpenting yang perlu dipersiapkan oleh pendaftar khususnya di bidang SMK. Untuk tagline PPDB Jabar tahun 2023 adalah sekolah juara untuk semua. Selanjutnya untuk landasan hukum PPDB diantaranya. Dan selanjutnya untuk prinsip PPDB dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan PPRI nomor 17 tahun 2010 tentang pengadaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 74 ayat 3, keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. Untuk persyaratan calon peserta didik, yang pertama, lulusan sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat, yang lulus pada tahun berjalan dan atau lulusan tahun sebelumnya. Jadi untuk lulusan tahun sebelumnya juga bisa mendaftar di tahun ini. Untuk yang kedua, peserta didik lulus ujian kesetaraan program paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Jadi untuk program paket B juga yang tahun sebelumnya itu bisa mendaftar di tahun ini. Untuk yang ketiga, wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, calon peserta didik baru kelas 10 untuk yang mendaftar ke SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ini perlu diperhatikan. Dan selanjutnya untuk persyaratan usia di sini bisa dikecualikan. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan khusus atau disabilitas dan CB. Dan yang kedua, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah terpencil, tertinggal, terdepan, atau terluar. Itu dikecualikan untuk persyaratan usianya. Dan selanjutnya di sini untuk persyaratan SMK, SMK dengan bidang keahlian, program keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Jadi untuk SMK itu bisa menambahkan persyaratan khusus seperti contoh, menambahkan tes buta warna, dikarenakan di SMK itu mohon maaf wajib untuk praktikum-praktikumnya itu harus jeli dalam penglihatan. Dan selanjutnya untuk jalur PPDB SMK, di sini yang pertama ada afirmasi, prioritas terdekat, prestasi, perpindahan orang tua wali. Dan untuk jalur yang tersedia di tahap 1 yaitu KTM, PDBK, disabilitas dan CB, dan selanjutnya kondisi tertentu. Dan yang kedua adalah prioritas terdekat, dan yang ketiga adalah perpindahan tugas, dan selanjutnya yang keempat adalah prestasi kejuaraan, dan yang selanjutnya yang kelima adalah persiapan kelas industri. Dan untuk di tahap 2 nanti adalah jalur rapot umum. Dan selanjutnya untuk jalur-jalur tersebut, yang pertama jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau disingkat dengan KETM. Peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK meliputi penyandang disabilitas dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa atau disingkat dengan CIBI atau CB, serta afirmasi kondisi tertentu. Dan selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru di sini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan domisili orang tua wali karena perpindahan tempat tugas. Contoh misalkan ASN ataupun dari perusahaan yang memang memiliki surat perpindahan tugasnya. Dan yang selanjutnya untuk jalur zonasi ini untuk SMA. Dan yang selanjutnya di sini ada jalur prioritas terdekat merupakan jalur PPDB SMK dengan seleksi berdasarkan pada jarak terdekat dari tempat domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan tanpa dipengaruhi oleh zonasi. Untuk jalur prestasi, yang pertama, jalur prestasi nilai rapot menggunakan nilai kognitif rapot dari semester 1 hingga semester 5. Dan selanjutnya, untuk jalur prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik atau menggunakan uji kompetensi yang dilakukan Satuan Tujuan Pendidikan.
Untuk prestasi kejuaraan di sini bisa menggunakan yang non-akademik dan akademik. Untuk jalur prestasi pada SMK terdiri dari prestasi nilai rapot, diantaranya persiapan kelas industri dan nilai rapot umum dan prestasi kejuaraan. Sebagai acuan, untuk perhitungan skor jalur persiapan kelas industri melalui pembobotan nilai, rata-rata 5 mata pelajaran per semester, diantaranya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Dari semester 1 sampai semester 5 dirata-ratakan, selanjutnya dikalikan dengan nilai bobot. Nah, ini untuk pembobotan nilainya. Pembobotan berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian yang dipilih calon peserta didik. Contoh, untuk nilai dari jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Untuk nilai pembobotannya diantaranya terlampir. Dan selanjutnya untuk pendaftaran PPDB SMA dan SMK, di tahap 1 dilakukan di 6 Juni sampai dengan 10 Juni tahun 2023. Untuk di tahap 1, jalur SMK diantaranya ada afirmasi yang tadi saya sebutkan, KTM, PDBK, dan kondisi tertentu. Yang selanjutnya, yang kedua ada prioritas terdekat, yang ketiga ada perpindahan tugas, yang keempat ada prestasi kejuaraan, dan yang kelima ada persiapan kelas industri. Dan untuk di tahap 2 dilakukan pada tanggal 26, 28, dan 30 Juni 2023. Untuk jalur SMK di tahap 2, yang tersedia adalah jalur prestasi rapot umum. Nah, di sini perlu diperhatikan, jika tidak lolos di tahap 1, dapat mendaftar di tahap 2, terkecuali KTM yang bersedia disalurkan. Dan jika diterima di tahap 1, tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima. Jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Nah, ini yang kedua, kalau misalkan diterima di tahap 1, tiba-tiba siswa berubah pikiran, tidak ingin sekolah di SMK tersebut, dan ingin sekolah di sekolah yang lain. Maka siswa tersebut harus datang ke sekolah untuk mengundurkan diri pada waktu daftar ulang. Jika tidak, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar ke sekolah lain di tahap 2. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah dokumen persyaratan PPDB. Dokumen tersebut terbagi dua, ada persyaratan secara umum dan ada juga secara khusus. Untuk yang umum harus disediakan di seluruh jalur. Persyaratan umum diantaranya yang pertama ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah. Kalau misalkan sudah ada ijazah, silahkan di-scan dan selanjutnya nanti di-upload di web PPDB. Kalau belum ada ijazah, bisa menggunakan surat keterangan lulus ataupun kartu peserta ujian sekolah. Dan yang selanjutnya akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Dan yang selanjutnya kartu keluarga dan KTP orang tua. Di kartu keluarga, di sini ada keterangan minimal 1 tahun. Jadi, kakak yang kurang dari 1 tahun harus menyertakan surat keterangan domisili. Dan selanjutnya buku rapot. Dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu di-scan. Yang terakhir, surat tanggung jawab mutlak orang tua yang bisa didapat di website PPDB atau yang mendaftar langsung ke sekolah SMK-nya nanti disediakan untuk surat tanggung jawab mutlak orang tua. Dan untuk surat tanggung jawab mutlak ini diisi sesuai data yang real dan selanjutnya dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani oleh orang tua. Selanjutnya untuk persyaratan khusus, ada kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS Dinsos bagi jalur afirmasi atau KTM. Jadi untuk kartu-kartu yang hilang atau rusak dan sebagainya, tinggal cek saja nanti di DTKS Dinsos apakah penerima tersebut ada di DTKS Dinsos atau tidak ada. Dan selanjutnya surat keterangan domisili dari RT RW bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial. Nah, surat keterangan domisili ini selain untuk kakak yang kurang dari 1 tahun, ini juga bisa digunakan untuk afirmasi korban bencana alam atau sosial, atau yang disebut dengan kondisi tertentu. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, surat tugas orang tua. Bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun atau anak guru. Dan bagi afirmasi kondisi tertentu, penanganan COVID-19. Dan selanjutnya, yang terakhir, piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun ke belakang dan minimal 6 bulan. Untuk identitas kependudukan, kakak yang belum 1 tahun atau penerbitan kakak baru karena ada perubahan anggota keluarga, mohon maaf misalkan meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga, dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW kelurahan
yang menerangkan lamanya berdomisili. Jadi kalau misalkan kakaknya tidak terdeteksi atau tidak sinkron dengan data Dukcapil atau belum disinkronkan sehingga data tersebut tidak ditemukan di data Dukcapil, maka bisa menggantinya dengan membuat surat keterangan dari RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Ya, selanjutnya hubungi Disdukcapil setempat dari sekarang agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring. Masalah tersebut tidak terdeteksi ya, atau tidak update datanya. Nah selanjutnya, jika calon peserta didik tidak berdomisili dengan orang tua atau menumpang famili lain, wajib ada surat pernyataan tidak keberatan dari keluarga yang mendapat kuasa pengasuhan. Itu ya. Jadi misalkan orang tuanya di kota, sementara anaknya di sini, dan bila mana memang kakaknya bersama orang tuanya yang ada di kota, itu wajib untuk membuat surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang ditumpangi. Ya. Nah, ataupun untuk syarat ini bisa juga digunakan untuk pelamar dari luar kota, sementara ada keluarganya di sini. Dan selanjutnya untuk kartu keluarga yang menerangkan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Yang pertama, kesesuaian antara kota atau kabupaten pada kartu keluarga dengan sekolah asar pada saat kelas 9. Atau yang kedua, di sini berada pada daerah irisan atau berbatasan dengan sekolah pada saat kelas 9. Yang ketiga, dibuktikan dengan alamat domisili calon peserta didik pada buku rapot. Dan yang keempat, ketentuan nomor 1 sampai dengan nomor 3 hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik lulusan tahun 2023. Tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon peserta didik yang berasal dari SMP atau MTS berasrama. Dan selanjutnya untuk persyaratan bagi KTM. Untuk KTM di sini diantaranya ada kartu program Keluarga Harapan atau PKH, kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, kartu Indonesia Sehat atau KIS, kartu Beras Sejahtera atau KBS, kartu Sembako Murah atau KSM, dan kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Bisa dicek melalui DTKS Dinsos ya. Bagi pemilik kartu Indonesia Sehat, melampirkan kartu Keluarga Sejahtera juga. Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, dapat membuktikan ketidakmampuan dengan yang pertama, terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau non-DTKS, atau melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM ya, dengan menyertakan surat berita acara dari kelurahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan untuk data terpadu kesejahteraan dinas sosial berdasarkan hasil musyawarah kelurahan atau data usulan terakhir keluarga ekonomi tidak mampu dari kelurahan. Dan selanjutnya keabsahan keikutsertaan program Indonesia Pintar atau PIP diverifikasi melalui website Puslapdik yaitu pip.kemdikbud.go.id dengan memasukkan NIS atau nomor induk siswa dan NIK nomor induk keluarga. Dan selanjutnya untuk pemilihan sekolah bagi afirmasi KTM, calon peserta didik afirmasi KTM SMK dapat memilih sekolah dengan ketentuan. Yang pertama, 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian yang tidak bersedia disalurkan ke sekolah lain oleh dinas. Jadi pengalaman di tahun sebelumnya untuk pilihan yang ketiganya itu tidak diisi ya. Dan selanjutnya untuk yang kedua, 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian dan 1 SMK swasta untuk pilihan ketiganya bagi yang bersedia disalurkan oleh dinas. Nah selanjutnya, calon peserta didik yang sudah diterima melalui jalur KTM pilihan sendiri hanya dapat mendaftar kembali di tahap 2 setelah melaporkan pengunduran diri ke sekolah penerima di tahap 1. Jadi kalau misalkan sudah diterima di jalur KTM, tiba-tiba saya ingin bersekolah di sekolah lain, harus mengundurkan diri yang tadi saya sebutkan ya. Dan selanjutnya, calon peserta didik yang sudah diterima di jalur KTM melalui penyaluran tidak dapat mendaftar kembali di tahap 2, penyaluran oleh dinas gitu ya. Dan selanjutnya, surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Yang pertama, titik mangsa perpindahan paling lama 3 tahun. Yang kedua, diterbitkan oleh kepala instansi seperti ASN ya, lembaga, perusahaan, atau kantor yang memberi tugas. Dan selanjutnya, perpindahan tugas orang tua wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, perlu diperhatikan, kabupaten, atau kota. Perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahan lebih dari 6 km. Jadi di bawah 6 km itu tidak bisa disebutkan surat perpindahan ya. Selanjutnya,
dokumen surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas. Ketentuannya yang pertama, menyatakan data calon peserta didik asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan data. Jadi diwajibkan untuk data yang diinput, baik dari persyaratan ataupun data-data yang lainnya, itu sesuai dengan real data tersebut yang dimiliki oleh siswa. Dan selanjutnya, format surat tanggung jawab mutlak dapat diunduh pada website PPDB. Biasanya nanti sudah dekat ke tanggal 6 ya. Dan selanjutnya yang ketiga yang tadi saya bilang dibubuhi dengan materai dan tanda tangan orang tua. Materai 10.000. Untuk persyaratan peserta didik non formal dan informal. Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK setelah yang pertama memiliki ijazah kesetaraan program paket B dan lulus kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan. Ada tes kelayakan ya yang dilakukan oleh satuan pendidikan SMK atau SMA. Dan selanjutnya untuk alur pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar provinsi Jawa Barat atau lulusan tahun sebelumnya, di sini dikoordinasi dengan cabang dinas pendidikan atau sekolah tujuan ya minimal, verifikasi data dan selanjutnya mendapatkan akun di website PPDB. Jadi nanti di laman PPDB itu ada fitur untuk mendapatkan akun bagi yang dari luar provinsi Jawa Barat dan lulusan tahun sebelumnya. Dan selanjutnya login ke laman http://disdikjabarprov.go.id dan selanjutnya siapkan persyaratan umum dan khususnya yang tadi saya sebutkan di atas, di scan ya. Dan selanjutnya isi aplikasi PPDB, pilih jalur dan sekolah pilihan. Namun bila mana belum mendapatkan akun bagi lulusan luar Jawa Barat ataupun lulusan tahun sebelumnya, itu bisa mendaftarkan akun tersebut di website PPDB dengan mencari dulu NISN-nya dan selanjutnya mendaftarkan untuk mendapatkan akun. Kalau misalkan memang kebingungan, silakan untuk menghubungi operatornya masing-masing atau datang ke sekolah tujuan dengan dibantu oleh operator sekolah SMK tujuan. Dan selanjutnya, upload persyaratan umum dan khusus sesuai jalur yang dipilih. Cek ulang data pendaftaran yang diinput tidak bisa diulang ya. Ini perlu diperhatikan. Dan selanjutnya yang terakhir, submit dan cetak bukti pendaftaran. Nah ini yang seringkali siswa lupa itu sudah mengisi biodata, persyaratan umum, dianggapnya sudah mendaftar. Padahal kalau misalkan belum submit, itu artinya belum mendaftar itu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk mensubmit di bagian akhir pendaftaran. Dan selanjutnya pendaftaran PPDB, SMA dan SMK bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dalam jaringan atau online secara mandiri ya oleh siswa tersebut dan selanjutnya oleh operator sekolah asal ataupun datang ke sekolah tujuan secara offline yang ingin didaftar misalkan ke SMK mana, nanti sekolah tersebut menyediakan operator-operator yang akan membantu proses pendaftaran. Dan untuk alamatnya adalah disdik.jabarprov.go.id untuk pendaftaran tahap 1 dan tahap 2 atau bisa menggunakan super apps Jawa Barat yaitu adalah Sapa Warga dengan menggunakan Android atau iOS bagi yang menggunakan iPhone untuk pendaftaran di tahap 2. Untuk di tahap 1 aplikasi Sapa Warga ini belum bisa dipakai ya. Tetapi untuk di tahap 2 itu sudah bisa dipakai. Dan selanjutnya untuk waktu pendaftaran secara daring bisa dilakukan dari jam 8 pagi sampai ke jam 8 malam. Dan untuk luring kalau misalkan datang ke sekolah gitu ya, itu jamnya bisa dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah berikut tambahan untuk seleksi SMK bahwa di SMK tersebut bisa melaksanakan uji kompetensi atau tes minat bakat serta tes kesehatan dapat dilakukan bagi program keahlian tertentu. Seperti yang tadi saya bilang, bisa mengadakan tes buta warna misalkan dalam kesehatan ya, dikarenakan mohon maaf di dalam praktikum itu wajib jeli dalam penglihatan. Contoh misalkan di jurusan otomotif itu nanti akan berurusan dengan kelistrikan dengan kabel-kabel yang warna-warnanya itu berbeda-beda ya. Dan selanjutnya di jurusan listrik atau TPTL itu juga sama berurusan dengan perkabelan. Di jurusan PPLG atau RPL kalau dulu itu ada perakitan komputer yang di dalamnya berurusan dengan kabel front panel. Untuk penyambungan kabel tersebut wajib teliti juga dalam penglihatan. Sementara untuk di motherboardnya memang teksnya itu kecil-kecil, bahkan ada yang tidak menggunakan teks sama sekali ya. Dan selanjutnya untuk di TKJT atau yang dulu itu TKJ, jelas menggunakan kabel jaringan, yaitu adalah kabel UTP. Kabel UTP tersebut memang menggunakan kode warna dan kode warna tersebut wajib untuk jeli dalam penglihatan. Nah selanjutnya untuk kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan ya.
Yang pertama, perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya terlampir. Dan selanjutnya yang kedua, penanganan pengawasan dan pengaduan diantaranya untuk bidangnya terlampir. Nah selanjutnya yang terakhir, bila mana diterima di sekolah tujuan, maka wajib untuk melakukan daftar ulang sesuai jadwal. Di sini caranya melihat website PPDB, pilih sekolah tujuan, lihat SOP sekolah. SOP sekolah itu aturan-aturan sekolah pada waktu saat daftar ulang dan info daftar ulang di sekolah tujuan. Secara teknis ya, teknisnya seperti apa di sekolah tujuan untuk daftar ulangnya gitu. Dan biasanya untuk dokumen persyaratan umum dan khusus yang asli itu di fotokopi dan selanjutnya fotokopinya diambil ke sekolah berikut bukti tanda diterima yang dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Jadi untuk syarat tersebut dilampirkan nanti ke sekolah tujuan. Nah selanjutnya bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri ya. Jangan lupa saya ulas, untuk pendaftaran di tahap 1 dilakukan di 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2023 dan untuk tahap 2-nya di tanggal 26, 28, 30 Juni 2023. Selanjutnya ke tahapan teknis pendaftaran secara online melalui website PPDB tahun 2023. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu browser, bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome ataupun browser sejenisnya. Nah langkah yang pertama, buka browser tersebut, selanjutnya ketikkan alamat ppdb.disdik.jabarprov.go.id ataupun bisa diawali dengan pendaftaran .ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Selanjutnya enter, maka akan muncul interface atau tampilan dari website PPDB tahun 2023. Di atas di sini diantaranya terdapat beberapa menu untuk informasi dan juga untuk informasi yang lain terdapat di area bawah. Nah untuk masuk ke form pendaftaran, klik menu pendaftaran. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar yaitu harus mempunyai akun. Akun tersebut bisa didapatkan melalui SMP ataupun operator SMP. Nah, sebelum ke pendaftaran, di sini ada fitur untuk mendapatkan akun pendaftar bagi pendaftar dari luar Jawa Barat ataupun lulusan tahun sebelumnya. Klik di sini untuk mendapatkan akun. Yang pertama perlu dilakukan adalah mencari NIS-nya. Klik nisn.data.kemdikbud.go.id. Selanjutnya isikan NISN-nya, nama ibu kandung, selanjutnya centang di area robot, dan selanjutnya cari data. Setelah data didapat, kembali lagi ke website PPDB. Nah, selanjutnya klik di sini untuk melanjutkan setelah NISN ditemukan dan aktif. Nah, di sini ada dua pilihan, pendaftar yang berasal dari luar Jawa Barat ataupun pendaftar yang lulus tahun sebelumnya. Contoh, saya akan mencari pendaftar yang lulus tahun sebelumnya. Yang pertama, pilih kotanya. Selanjutnya jenjang, SMP, MTS, PKBM. Selanjutnya status, di negeri atau di swasta. Selanjutnya nama sekolah. Maka akan muncul NPSN setelah dipilih nama sekolah. Klik lanjut, pilih tahun lulusnya, masukkan NISN yang telah tadi didapat. Selanjutnya NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Setelah data isian semuanya diisi, lalu buatkan akun. Setelah akun didapat, kembali lagi ke pendaftaran. Hal pertama yang akan saya bahas adalah menggunakan akun pendaftar secara mandiri atau akun siswanya masing-masing. Di antaranya ada menu home, biodata, persyaratan umum, dan nanti di tanggal 6 Juni akan muncul menu pendaftaran. Di bagian menu home ini akan menampilkan informasi-informasi terkait PPDB. Dan selanjutnya kalau misalkan nanti sudah diterima atau tidak diterimanya pendaftar, akan muncul juga di bagian informasi home. Nah selanjutnya hal yang perlu diperhatikan sekarang yaitu mengisi biodata dan persyaratan umum. Klik biodata, isikan data-data tersebut sesuai dengan data pribadi masing-masing. Selanjutnya untuk pengisian alamat itu disesuaikan dengan alamat yang ada di kartu kependudukan. Melihat di tahun kemarin, di bawah ini ada pengisian untuk alamat titik koordinat dan di bawahnya lagi ada untuk tampilan Google Maps untuk menampilkan alamat titik koordinat yang telah diisikan tadi. Seperti contoh di tahun kemarin bahwa di bawah alamat ini ada pengisian untuk
titik koordinat, dan selanjutnya di bawahnya lagi ada tampilan untuk Maps untuk menampilkan dari alamat titik koordinat yang telah kita isi. Untuk mendapatkan alamat titik koordinat yaitu dengan cara masuk ke Maps, selanjutnya klik Google Maps, cari alamat tujuan, contohkan Situraja, dan selanjutnya untuk mempermudah mencari alamat, gunakan patokan alamat untuk mempermudah mencari alamat kita. Contoh, rumah saya itu dekat dengan alun-alun Situraja, maka yang dijadikan patokan oleh saya adalah alun-alun Situraja. Nah, selanjutnya untuk melihat lebih dekat, caranya klik 2 kali untuk menampilkan informasi di sekitarnya ataupun menampilkan alamat-alamat di sekitar. Klik 2 kali di area alun-alun Situraja atau scroll dengan mouse untuk memperbesar. Nah, maka akan muncul alamat-alamat di sekitar. Contohnya untuk rumah saya adalah di sini. Caranya klik kiri, selanjutnya klik kanan, maka akan muncul alamat titik koordinat. Bisa dilakukan dengan 2 cara untuk mendapatkan alamat titik koordinat. Yang pertama, klik alamat titik koordinat secara langsung, maka secara otomatis akan mengcopy alamat tersebut. Contoh, saya pastikan di sini. Nah, ini adalah alamat titik koordinatnya. Pas begitu saya enter, alamat titik koordinatnya langsung menuju ke alamat yang tadi saya tandai. Dan selanjutnya cara yang kedua, setelah diklik kiri, klik kanan, lalu klik ada apa di sini, maka akan muncul alamat titik koordinat. Nah, selanjutnya jangan sampai salah klik ya. Yang saya lakukan barusan ada sedikit bergeser. Kalau misalkan terjadi seperti ini, kembali ulang untuk menandai alamat. Dan selanjutnya klik kanan, klik ada apa di sini, dan selanjutnya klik alamat titik koordinat tersebut, dan selanjutnya akan muncul di sini blok dan copy. Kita coba. Ini juga sama ya. Yang tadi cara pertama sama, dan yang kedua juga sama. Nah, kalau misalkan sudah di copy, lalu pas tekan di alamat titik koordinat bila mana nanti sudah muncul untuk fiturnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan data sudah diisi dengan baik dan benar, lalu klik simpan. Setelah itu masuk ke persyaratan umum. Di persyaratan umum, di sini terdapat 2 fitur, diantaranya untuk memasukkan dokumen dan yang selanjutnya untuk pengecekan data kependudukan yang terintegrasi dengan website Dinas Kependudukan. Untuk pengecekan data kependudukan, silakan untuk memasukkan nomor KK, dan untuk NIK bila mana ada kesalahan atau tidak sesuai data, itu bisa diinputkan lagi dari biodata ataupun menggunakan akun operator SMP. Nah, selanjutnya masukkan nomor KK, dan selanjutnya cek data. Bila mana alamat sesuai, maka akan muncul pesan sesuai di area ini. Kalau misalkan data memang tidak sesuai, itu artinya KK tersebut belum di-online-kan. Dan selanjutnya untuk memitigasi ketidaksesuaian data dengan Dinas Kependudukan, alangkah baiknya sesuai dengan instruksi di sosialisasi PPDB, memitigasi dari sekarang, baik secara online ke website Dinas Kependudukan ataupun datang secara langsung ke Dinas Kependudukan. Nah, setelah itu untuk dokumen persyaratan tersebut di-scan. Ukuran file yang di-scan itu harus maksimal 2 MB, jangan sampai melebihi 2 MB. Nah, caranya untuk mendapatkan file di Explore bisa diklik di sini, pilih filenya, ini contoh ya, dan selanjutnya bisa digeser dari Explore ke website PPDB ini. Caranya buka Explore, cari file yang sudah di-scan, lalu geserkan dan lepas di area sini. Nah, untuk persyaratan diantaranya ada ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah. Kalau misalkan ijazah belum rilis, bisa menggunakan surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah waktu kelas 3 kemarin. Dan selanjutnya akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua. Caranya sama dengan yang tadi saya praktikan. Untuk file yang di-scan itu yang asli ya. Sesudah data di-upload dan data kependudukan benar, lalu klik simpan. Dikarenakan persyaratan khusus dan pendaftaran itu belum rilis, maka sebagai acuan saya akan perlihatkan untuk teknis pengisian persyaratan khusus dan pendaftaran. Nah, di sini untuk pengisian rapot, khususnya di persiapan kelas industri dan yang kedua di prestasi jalur rapot umum.
Untuk nilai-nilai tersebut diinputkan dari semester 1 sampai semester 5, dan selanjutnya yang terakhir ada file tiap semester yang harus di-scan dan diuploadkan di setiap semester tersebut. Contoh misalkan semester 1 nanti ada di bawah, semester 2 ada di bawah. Jadi untuk rapot tersebut dijadikan satu file kalau melihat di tahun sebelumnya, dan selanjutnya untuk setiap filenya itu harus berukuran maksimal 2 MB. Dan selanjutnya di jalur KETM, di sini untuk persyaratannya bisa dicek di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Apakah yang bersangkutan terdata sebagai penerima bantuan atau tidak. Di sini masukkan nik pendaftar, selanjutnya cek data, apakah data ditemukan atau tidak ada gitu ya. Untuk yang non DTKS juga sama. Kartu persyaratan yang diambil oleh siswa tersebut di-scan lalu dijadikan gambar atau PDF maksimal 2 MB dan diuploadkan di area sini. Selanjutnya klik simpan. Dan selanjutnya untuk kondisi tertentu, di sini surat tugasnya di-scan. Contoh misalkan sebagai tenaga penanganan COVID-19. Jadi untuk surat tersebut di-scan dan di-upload di sini. Untuk ketentuannya sama dengan yang sebelumnya. Filenya harus maksimal 2 MB. Dan selanjutnya untuk perpindahan tugas atau anak guru, di sini untuk data isiannya sesuai permintaan diisi, dan yang selanjutnya untuk filenya juga sama di-scan lalu di-upload. Selanjutnya di sini untuk prestasi kejuaraan, data prestasinya dipilih dari mana, dan selanjutnya isi sesuai dengan permintaan dari data tersebut. Dan untuk sertifikatnya bisa diupload di sini ya. Kalau misalkan tingkat kabupaten atau kota di area sini, provinsi juga di area sini. Bahkan bila ada sampai ke link YouTube-nya bisa dimasukkan di area sini. Dan selanjutnya untuk prioritas jarak. Prioritas jarak di sini diisikan sesuai data permintaannya, dan yang paling bawah itu ada untuk memasukkan alamat titik koordinat. Untuk mendapatkan alamat titik koordinat caranya sama dengan apa yang tadi saya praktikkan di pengisian biodata. Nah mungkin itu sebagai acuan di tahun sebelumnya untuk teknis pendaftaran sesuai jalur. Dan nanti di tanggal 6 Juni silahkan untuk melakukan pendaftaran dengan klik POM menu pendaftaran. Dan selanjutnya untuk operator SMP. Di operator SMP terdapat beberapa menu, diantaranya biodata, persyaratan umum, dan akun pendaftar. Untuk mengisi biodata di akun operator, caranya cari nama, lalu isi biodata. Nah untuk teknis sama seperti yang tadi saya praktikan di akun pendaftar mandiri. Dan selanjutnya untuk persyaratan umum juga sama, cari namanya, setelah itu isi persyaratan umum. Untuk teknis sama dengan hal yang tadi saya praktikkan di akun pendaftaran mandiri. Dan selanjutnya yang terakhir di sini ada akun pendaftar. Ini untuk mendaftarkan akun siswa. Dan selanjutnya untuk di tanggal 6 Juni nanti bisa melakukan pendaftaran dengan menggunakan akun operator. Dan yang terakhir untuk operator SMK, masukkan username dan passwordnya. Nah untuk operator SMK di sini ada pengolahan pendaftaran. Nah untuk tahun kemarin biasanya dilakukan dengan mencari data nama terlebih dahulu sesuai dengan nama yang didaftarkan. Dan yang selanjutnya bisa langsung klik pendaftaran ataupun isi biodata ataupun persyaratan umum. Untuk teknis pengisian biodata dan persyaratan umum menggunakan operator SMK itu sama dengan apa yang saya praktikkan di akun pendaftaran secara mandiri. Nah mungkin itu saja terkait tahapan teknis dalam pendaftaran PPDB tahun 2023. Meskipun beberapa fitur di website PPDB belum rilis, tapi setidaknya mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi rekan-rekan operator ataupun bagi siswa yang mendaftar secara mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.